Shalom, saudara yang kasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dalam Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat 23 dengan tema Perjuangan untuk memperoleh hidup dalam Kristus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata perjuangan adalah usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Hal tersebut memberikan arti bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada keberhasilan hidup tanpa lelah, keringat, dan air mata. Bahkan, seorang ilmuwan Thomas Alva Edison berkata, kesuksesan adalah 1% kejeniusan dan 99% adalah kerja keras. Jadi, selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita akan terus berusaha dan bekerja keras untuk melewati proses demi proses dalam setiap tantangan dalam hidup. Dalam Kolose pasal 2 ayat 1-5, Rasul Paulus mengemukakan betapa sukarnya rintangan dan beratnya tantangan yang harus dihadapi dalam usahanya untuk memberitakan firman Allah dan melayani jemaat dengan menasihati dan mengajar mereka tentang kebenaran di dalam Kristus. Salah satu masalah yang seringkali ditemukan Rasul Paulus dalam jemaat-jemaat itu adalah tidak adanya kesatuan di antara mereka. Padahal, suatu jemaat akan dapat bertahan menghadapi ancaman dan tantangan adalah jika mereka dapat bersatu, saling menguatkan dan menopang satu dengan lainnya di dalam kasih Kristus, yaitu kasih agape yang tanpa mengharapkan balasan dari pihak yang dikasihi. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita dalam berjemaat? Apakah kita dapat bersatu di dalam kasih seperti yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kita semua lewat pengorbanan dan kematiannya di kayu salib? Ataukah kita masih mementingkan diri kita sendiri dan tidak peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain? Dalam bagian ini, Rasul Paulus menyampaikan berbagai bentuk dan cara penyesatan akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita. Sehingga Paulus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Sebagaimana peringatan ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Paulus mengatakan bahwa hidup bersatu dalam kasih adalah bagian terpenting yang harus kita lakukan sebagai orang percaya menjadi jemaat Kristus. Hal ini juga ditegaskan Rasul Paulus supaya jemaat akan memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dalam ayat 2 dan 3. Paulus dengan tegas mengatakan, jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah dalam ayat 4. Jadi, melalui setiap usaha dalam pelayanannya, Paulus ingin jemaat terlindungi dari para pengajar palsu dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Hal ini perlu diperjuangkan karena Paulus saat itu tidak bersama mereka. Bahkan tidak mungkin selalu bersama-sama dengan jemaat yang dilayaninya dalam ayat yang kelima. Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk perjuangan kita agar hidup bertumbuh dalam Kristus? Dalam ayat 6 dan 7 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mempertahankan iman kepada Kristus diperlukan perjuangan. Karena tanpa perjuangan tersebut, iman kita tidak memiliki akar untuk bertumbuh, sehingga tidak dapat berdiri teguh dalam berbagai tantangan, dan akibatnya hati kita akan menolak untuk selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Namun sebaliknya, apabila hidup kita memiliki perjuangan untuk tetap tinggal dalam Kristus, maka kita akan memiliki akar yang kuat untuk terus bertumbuh, dibangun, dan berdiri teguh dalam iman. Sehingga hidup kita akan terus mengucap syukur atas setiap perbuatan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita setiap hari. Mari, jemaat Tuhan, kita bertumbuh secara bersama-sama dalam iman kita kepada Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.